Duo Taois penyebab kehancuran Quanchen. Quanchen yang didirikan oleh Wang Chongyang adalah sekte yang sangat dihormati di kolong langit. Meski sang pendiri sudah meninggal, nama besar sekte itu terus dipertahankan oleh 7 murid generasi kedua. Mayu dan Qiu Chuqi bisa dibilang adalah dua tokoh dominan yang memimpin 5 saudara yang lainnya dalam mengambil peran dan kontribusi mereka di seantero Wulin pada waktu itu. Formasi bintang biduk yang dimainkan ke-7 murid generasi kedua ini bahkan bisa membuat seorang sesat timur hampir terenggut nyawanya. Kuo Qing sendiri bahkan dengan yakin menitipkan keponakan kesayangannya ke Quanchen yang sangat ia pandang tinggi. Akan tetapi tanda-tanda kemunduran Quanchen mulai terlihat di masa itu, di mana 2 murid senior generasi ketiga Quanchen, Cao Qijing dan Zhen Qiping nyatanya bermental bobrok dan merupakan penyebab utama kemunduran sekte itu. Sebelumnya, kami ingin memberitahu bahwa ada fitur thanks, di mana kalian bisa memberikan donasi kepada kami, agar kami bisa semangat dalam membuat video-video baru lainnya, mengingat ada banyak request dari para penonton. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Cao Qijing. Cao Qijing adalah murid generasi ketiga Quanchen yang paling senior. Segala tindak tanduknya pasti cukup membekas di hati para penikmat ceritanya. Jin Yong secara jelas membuat karakter Cao Qijing bersifat satu-dimensional, ia memang ditujukan untuk dibenci dengan segala tindak tanduknya. Sebagai guru pembimbing Yang Ko, ia tidak memberikan pengajaran praktek dan hanya mengajarkan teori ilmu Quanchen saja. Rasa bencinya terhadap Yang Ko membuatnya menjadi kepala yang memprovokasi bawahannya untuk membuli Yang Ko hingga akhirnya tujuannya pun tercapai, sehingga Yang Ko berhasil ia singkirkan dari perguruan. Beberapa tahun kemudian ia dan saudaranya Qiping memergoki Yang Ko dan Xialong Ni yang tengah tak berpakaian berlatih Yunus Xinqing. Cao Qijing diminta untuk bersumpah agar tidak memberitahu hal ini kepada orang kelima, tapi ia mengingkari sumpahnya itu, mempermalukan Yang Ko dan Xialong Ni dalam event pertemuan pendekar. Cao Qijing selalu cemburu pada saudaranya Qiping, yang lebih disayangi oleh Qiu Chuqi. Ia selalu mencari kesempatan untuk mencari muka dan memiliki ambisi besar untuk menjadi pengganti Qiu Chuqi, maka dari itu Qiping selalu ia pandang sebagai saingan yang selalu ingin ia celakai. Demi mewujudkan ambisinya, ia terbujuk untuk bersekongkol dengan Mongolia yang menjanjikannya akan menjadi ketua Quanchen selanjutnya. Qijing pun menjadi orang yang membuka jalan bagi para Mongol untuk menyerang sektenya sendiri. Pada akhirnya dosanya terbongkar, dan ia tewas disengat oleh lebah milik Xialong Ni, dan semua murid yang mengikuti jejaknya dieksekusi mati. Chen Qiping. Berbeda dengan saudara seperguruannya Qijing yang jahat, Qiping sebenarnya murid kesayangan Qiu Chuqi. Ia memiliki kualitas untuk menjadi penerus yang cukup prospektif, tapi ia malah salah melangkah dan jatuh hati pada Xialong Ni dalam pandangan pertama. Sejujurnya, siapa yang bisa menyalahkan seorang lelaki yang jatuh hati pada gadis secantik gadis naga kecil? Namun Qiping menjadi terlena oleh cinta dan melupakan kewajibannya. Ia seharusnya menerima saran dari Qijing untuk berhenti menjadi pendeta agar dapat mengejar kepuasan duniawi yang ia dambakan. Dalam suatu kesempatan, ia mendapatkan peluang yang membuatnya tak sanggup untuk menahan dirinya hingga merebut keperawanan Xialong Ni. Bagian cerita ini tentunya adalah bagian yang paling mengesalkan dan menyesakan bagi para penikmat ceritanya. Qiping dihantui oleh rasa bersalah sejak ia melakukan perbuatan bejat itu. Beberapa kali Qiping mencoba untuk mengakui dosanya pada Xialong Ni yang selama ini tidak menyangka bahwa Qiping lah yang telah melakukan hal bejat tersebut. Namun ia tidak memiliki keberanian tersebut hingga Xialong Ni menemukan kebenaran itu sendiri. Qiping pun dihantui oleh Xialong Ni yang menerornya selama beberapa waktu. Ia bahkan menawarkan gadis naga kecil untuk mengambil nyawanya, tapi Xialong Ni tidak mampu melakukannya. Pada akhirnya Qiping mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Xialong Ni. Duo Taois penyebab kehancuran Quanchen yang saling berkaitan. Baik Qiping maupun Qijing memiliki andil yang hampir sama besar dalam menghancurkan sekte Quanchen. Qijing di satu sisi terjebak oleh keserakahannya sendiri, membuka jalan bagi para Mongolia untuk meratakan Quanchen.
Seperti yang kita ketahui bersama, walau Yang Ko dan Xialong Ni berhasil mengusir Qin Lung Guoshi dan pengikutnya, sesaat setelah itu pasukan Mongol dalam jumlah besar datang menyerbu Cuancen sehingga Huang Rong pun hanya bisa menyarankan agar para Taoist untuk mengungsi dari sana. Serangan telak dari Mongolia adalah titik paling krusial yang menyebabkan kemunduran secara materi, kualitas maupun kuantitas kekuatan Cuancen. Di sisi lain, ketidakcakapan Ciping yang telah mendapatkan kepercayaan dari Qiu Chuqi untuk mengurus perguruan, adalah penyebab Qi Jing bisa mendapatkan celah untuk menyetir ambisinya dengan mulus. Oleh karena itu baik Ciping maupun Qi Jing sama bersalahnya dan telah berlomba-lomba untuk menghancurkan Cuancen. Kalau misal Wang Chongyang bisa bangkit dari kubur, kedua Taoist ini pastilah sudah ditampar karena yang satunya pengkhianat dan satunya lagi penjahat seksual. Perguruan yang dibangun oleh generasi pertama, dirawat oleh generasi kedua, dan dihancurkan oleh generasi ketiga. Itulah profil dari kedua manusia penghancur Cuancen. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami membangun channel ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.